Iklim tropis di Indonesia mempengaruhi penyediaan air untuk produksi pertanian. Sumber daya air tersebut tersedia melimpah pada musim hujan, namun menjadi sangat terbatas pada musim kemarau. Bukan hanya itu tantangan dalam meningkatkan hasil panen yang berkualitas dan berkelanjutan. Usaha penyediaan, pengaturan, dan pengaliran air irigasi untuk menunjang pertanian juga berpengaruh agar penyediaan air dari hulu hingga ke hilir dapat berjalan dengan baik. Sebelum dibangun ya kesusahannya kebocoran, banyak kebocoran. Airnya sulit. Sebelum direhab itu air tidak bisa sampai ke upat-upat, sampai ke daerah bawah. Tetapi setelah diperbaiki saluran ini bisa sampai ke daerah yang di bawah. Sarana prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia merupakan satu kesatuan sistem yang harus terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sebelum ada pelaksanaan proyek yang kemarin, itu ya air memang kurang. Setelah ada proyek yang agak lumayan, ya istilahnya kebutuhan air tercukupi kalau MT2. Yang tadinya panennya hanya 1 kali karena tidak ada air, sekarang bisa 2 kali, Pak. Nah, setelah ada perbaikan, air bisa masuk sepenuhnya sehingga peningkatan sampai 70%, Pak. Upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan dilakukan antara lain dengan meningkatkan produktivitas, menurunkan kehilangan hasil produksi, peningkatan mutu hasil produksi, dan peningkatan areal tanam melalui peningkatan infrastruktur irigasi. Kementerian PUPR dan beberapa kementerian lembaga lainnya telah melaksanakan program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program atau biasa yang disebut dengan IPDMIP. IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya ketahanan pangan sesuai program Nawacita pemerintah. Program IPDMIP pada BBS Pemali Juwana dilaksanakan di wilayah kerja Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Pada Kabupaten Pati terdapat daerah irigasi Gembong dan daerah irigasi Gunung Rowo. Kemudian pada Kabupaten Pekalongan terdapat daerah irigasi Pesantren Retak, daerah irigasi Seragi, dan daerah irigasi Kaliwates. Tujuan daripada program ini adalah berkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi. Menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan pertanian beririgasi berkelanjutan untuk meningkatnya operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan irigasi. Yang terakhir adalah meningkatnya infrastruktur irigasi. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang telah memberikan program tersebut kepada pemerintah Kabupaten Pati, yang merupakan salah satu dari 7 kabupaten di Jawa Tengah yang dipercaya untuk melaksanakan program tersebut. Dengan adanya IPDMIP yang telah kami laksanakan selama 5 tahun,
untuk memberikan manfaat. Tertanganinya kondisi saluran yang awalnya rusak, ringan, dan berat. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR. Kondisi bendung, pintu air, dan penampang saluran menjadi lebih sempurna dan dapat menampung air hingga ke petak-petak sawah yang sangat dibutuhkan para petani. Kami sangat berterima kasih atas kegiatan yang telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tujuan daripada program ini diantaranya yaitu yang pertama, keberlanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi, kemudian meningkatnya sistem dan kapasitas kelembagaan pertanian beririgasi berkelanjutan, kemudian meningkatnya operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan irigasi, serta meningkatnya infrastruktur irigasi. Di dalam prosesnya, kegiatan penyusunan dokumen, rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi di wilayah kerja BPWS Pemali Juwana diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penyusunan RP2I di bulan September tahun 2021. Kemudian penyusunan profil sosial, ekonomi, teknik, dan kelembagaan yang dilakukan secara bertahap, yaitu di tahun 2020 PSETK untuk daerah irigasi Kaliwadas, di tahun 2021 PSETK untuk daerah irigasi Seragi, daerah irigasi Pesantren Kletak, daerah irigasi Gembong, dan daerah irigasi Gunung Rowo. Dan di tahun anggaran 2022 penyusunan PSETK untuk daerah irigasi Plastik. Program IPDM-IP mendorong keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pertemuan rutin kelembagaan irigasi di P3A, GP3A, IP3A, dan atau KOMIR tingkat kabupaten, serta pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sistem irigasi di P3A, GP3A, IP3A. Terima kasih dengan pemerintah atas perbaikan di saluran ini sehingga bermanfaat pada warga, khususnya warga di Kecamatan Bodeh. Dengan ketinggian yang sedemikian rupa ini, debit air yang kami rasakan itu beda jauh dengan yang dulu. Jadi air tidak mudah habis, bisa ditampung di hulu, tidak cepat hilang begitu saja. Bagian yang daerah hulu ini sudah direhabilitasi dari BBWS, akhirnya petani merasa senang. Ini sangat bermanfaat sekali, bahkan sampai saat ini tanam padi bisa nyampe MT3. Dari petani ini sangat merasakan kenikmatannya lah untuk menanam padi maupun palawija. Alhamdulillah ketika sudah ada program IPDM-IP ini, air berjalan lancar dan bisa dilihat ini bisa mengalir sehingga air mengalir sampai ke bawah. Artinya yang bagian ujung bawah sawah sana itu bisa terairi. Dari pemerintah itu selalu memperhatikan petani untuk kegiatan petani, akhirnya petani menjadi sukses untuk penanaman tanamannya. Petani yang dulu kesulitan, petani yang dulu banyak kegiatan-kegiatan penambalan kebocoran secara swadaya, hari ini di saluran sekunder maupun primer sudah bisa dikatakan sudah cukup bagus. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap pemerintah pusat dalam program IPDM-IP ini.